Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar pagi ini? Pagi, Bu. Sudah pada sarapan? Sudah, Bu. Baik, ya Ibu senang sekali bertemu dengan kalian di pagi hari ini. Kalian semua terlihat begitu bersemangat dan berantusias ya dalam mengikuti proses pembelajaran yang akan kita lakukan sebentar lagi ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, alangkah baiknya kita memulainya di dalam doa ya. Oke, baik, langsung saja Dimas pimpin dalam doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dimas. Oke, baik, sekretaris kelas. Kira-kira ada nggak yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir, Bu. Semuanya hadir ya. Berarti semuanya dalam keadaan oke, semangat ya. Ibu juga sangat bersemangat kalau kalian semuanya hadir dan ikuti pembelajaran dengan baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, Ibu mau lihat dulu ya bagaimana perasaan kalian pada hari ini ya. Di depan tulis Ibu sudah gambarkan ada 3 emoticon mengekspresikan diri kalian. Yang pertama adalah ekspresi senang, yang kedua adalah ekspresi sedih, dan yang ketiga adalah ekspresi marah. Kira-kira nih, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tahu dulu seberapa banyak di kelas ini yang ketika tadi mungkin dibangun di pagi hari, kemudian dia bangun dan diawali dengan marah-marah mungkin karena masih ngantuk dan harus dibanguni di sekolah. Nah, kira-kira nih, yang ada di ekspresi marah atau di emotikon marah, ada berapa orang di tempat ini? 36 satu kelas yang sedang marah perasaan hatinya. Ada? Ada. Dimas, kenapa Dimas? Kenapa tadi kira-kira bangun pagi dibangunin ya? Ya, dan sendiri. Terus kenapa marah kira-kira? Cicak jatuh. Cicak jatuh ya? Jadi kamu tadi kesel sama Cicak ya? Ya tadi kali ini saya kejatuhan Cicak, dia kesal. Jadi pagi-pagi dia bangun, Cicak sudah merubah moodnya katanya. Ya? Oke, baik. Kira-kira selain Dimas, ada nggak dalam kondisi sedang marah? Kalau dalam kondisi sedih ada nggak kira-kira? Sedih ada berapa orang? Kira-kira ada nggak yang mau mengungkapkan kenapa dia sedih? Siapa yang sedih? Ya, silakan. Saya bangun pagi sedih karena saya kurang enak badan, Bu. Jadi moodnya nggak enak, bawaannya tuh kayak kurang semangat, jadi sedih nggak bisa, takut nggak bisa mengikuti pelajaran. Oke. Nah, teman kalian merasa sedih katanya karena tadi pagi itu dia bangun dan dia merasa nggak enak badan. Karena tidak enak badan, Bu, jadi saya merasa kurang fit dan itu pengaruh mood saya katanya. Ya, mungkin ada juga beberapa di antara kalian yang tadi pagi bangun kurang enak badan ya. Memang sekarang ini musim sakit ya, nak. Jadi kita harus menjaga kesehatan ya. Supaya apa? Supaya kita tetap fit ya mengikuti aktivitas. Jangan lupa banyak minum air, Bu. Kira-kira ada ekspresi senang? Banyak ya. Iya, Bu. Kira-kira ada perwakilan yang mau menggambarkan ekspresi senangnya? Kenapa senang di pagi hari? Ya, silakan. Cut. Saya senang di pagi hari karena hari ini ada pelajaran ibu. Jadi saya senang. Aduh, tepuk tangan dulu. Senang kalian bertemu dengan Ibu Cici ya. Ibu Cici juga senang bertemu dengan kalian di sini. Nah, jadi mungkin ada beberapa yang tidak bisa menyampaikan ekspresinya ya. Kita punya buku jurnal yang sudah pernah Ibu berikan. Nah, di buku jurnal perasaan itu silakan isi perasaan kalian. Jangan lupa tulis tanggalnya, tulis harinya. Tadi yang memilih senang, kenapa dia senang hari ini. Sedih, memilih sedih, kenapa dia sedih hari ini. Dan marah, kenapa dia marah. Ya, tulis di buku jurnal yang pernah Ibu berikan kepada kalian. Nanti kalian tuliskan di situ bagaimana ekspresi kalian hari ini dan apa alasannya kalian memilih itu. Ya, nak, jadi kalian tuangkan perasaan kalian melalui buku jurnal tersebut, ya. Oke? Nah, baik. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai perusahaan jasa, jenis-jenis perusahaan jasa dan lain sebagainya. Kemudian minggu lalu Ibu meminta kalian untuk masuk, kita kan masuk ke jurnal umum ya hari ini. Dan Ibu minta kalian menghafal aturan debit kredit. Benar ya, nak ya? Benar ya?
ke pelajaran jurnal umum ya. Jadi kita akan masuk ke pelajaran jurnal umum. Kita akan mengikuti pelajaran jurnal umum dan Ibu harap kalian benar-benar fokus agar apa yang disampaikan bisa kalian terima dengan baik ya. Oke, baik Nak, ini semua sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya? Sudah, Bu. Oke ya, kan kemarin kita sudah bagi kelompok dan kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, berarti kalian sudah siap, kita sudah siap belajar tentang jurnal umum. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, kemarin itu kan kita sudah menghafal aturan debit kredit ya. Nah, kira-kira nih, kalau aset atau harta bertambah, letaknya di mana? Debit. Pintar ya kalian semua. Kalau aset atau harta berkurang, letaknya di mana? Kredit. Bagus sekali. Kalau kewajiban atau utang bertambah, di mana letaknya? Kredit. Kalau berkurang utang atau kewajiban? Debit. Berarti kalian sudah hafal aturan debit kredit. Sudah, Bu. Jika kalian sudah menghafal aturan debit kredit, itu berarti kalian sudah siap untuk belajar jurnal umum. Karena kunci dasarnya itu adalah kita menghafal aturan debit Kredit. Dimas, Iya Bu, kamu kenapa tertidur, Nak? semalam begadang karena main game. Kamu semalam bergadang karena main game. Kamu tidur jam berapa semalam? Tidur jam 3. Jadi kamu ngantuk ya? Nah, kira-kira kamu tidur sampai jam 3, tadi pagi sekolah jam berapa? Jam 7.15. Jam 12. Ibu nggak salahkan kamu bermain game ya, ibu nggak salahkan. Tapi ketika hari ini ada jam pelajaran, jam 7.15 masuk, dan kamu semalam bermain game sampai jam 3 pagi, kira-kira hal itu baik nggak untuk kesehatan kamu, Nak? Nah, kira-kira ketika kamu tidur dalam kelas, ya, ada nggak keyakinan kelas yang kamu langgar? Apa kira-kira? Karena terganggu pelajaran Terganggu pelajaran. dan nggak bisa mengikuti pelajaran. Iya, kamu harusnya belajar dengan mandiri dan antusias, ya kan, dengan giat gitu. Nah, kira-kira nih, gara-gara semalam kamu main game sampai jam 3 dan itu mengakibatkan kamu tertidur dalam kelas, dan kamu tadi bilang kamu melanggar keyakinan kelas untuk kamu belajar, harusnya belajar mandiri dan dengan semangat ya Nia ya. Nah, Dimas, apa kira-kira yang harus kamu lakukan untuk berikutnya? Supaya nanti nggak begadang lagi dan tidurnya tepat waktu. Bagus. Berarti untuk kedepannya, apalagi ada jam sekolah, kamu harus tidur tepat waktu dan tidak bergadang lagi ya. Oke, baik Dimas, kamu boleh keluar sebentar, cuci muka, biar kamu tidak mengantuk dan kamu nanti siap untuk mengikuti pelajaran lagi. Silakan, cuci mukanya dulu ya, biar semangat dan tidak mengantuk lagi ya Dimas. Bisa dulu. Oke, baik ya Nak ya. Jadi itu pelajaran juga buat yang lain. Jadi jika ada pelajaran sekolah, hari ini jadwalnya sekolah, tidurlah tepat waktu. Karena salah satu keyakinan kelas kalian, keyakinan kelas kita adalah bahwa kita mau belajar dengan semangat dan antusias ya. Oke, baik ya. Nah, sekarang Ibu mau ya, kan kemarin kita sudah bahas tentang utang jasa. Nah, kemudian kita sudah bahas juga tentang dokumen transaksi dan sebagainya. Nah, hari ini kita masuk dalam pencatatan dan jurnal, ya. Nah, dalam pencatatan dan jurnal ini, aturan debit kredit itu adalah menjadi kunci utamanya. Menjadi kunci jasa termasuk Dimas, menjadi kunci utamanya. Nah, jika harta bertambah, maka letaknya di debit. Jika harta berkurang, maka letaknya di kredit. Nah, jadi untuk mengerjakan soal yang diberikan, maka kita harus hafal aturan debit kredit. Nah, hari ini gak apa-apa ya Nak, walaupun kita tidak bisa menyalakan fokus karena lampu sedang mati, tapi tidak mengurangi semangat kita ya untuk kita mengikuti pelajaran ya. Jadi walaupun infokusnya mati dan tidak bisa digunakan karena listrik sedang tidak berfungsi dengan baik, tapi kita bisa tetap memberikan, Ibu bisa tetap menyampaikan materi pelajaran. Nah, Ibu sudah ada kirim di grup WA kita video pembelajaran yang harusnya Ibu paparkan di hari ini, tapi karena listrik mati, jadi Ibu kirim di WA. Coba kalian perhatikan semua di WA. Video pembelajaran sudah Ibu kirim di WA ya. Coba kalian perhatikan tentang penjurnalan atau tentang jurnal umum. Kalian boleh perhatikan ya Nak ya. Coba dibuka WA-nya, ya dibuka WA-nya. Kalau misalnya dalam satu kelompok handphonenya mungkin tidak semua punya, boleh berbagi ya. Yang pasti satu kelompok semua punya handphone mana?
Oke, silakan diperhatikan video pembelajarannya ya nak. Silakan diperhatikan video pembelajarannya. Nanti kemudian ibu akan sampaikan materi untuk menguatkan tentang video pembelajaran yang ibu kirim. Ya, oke, sudah? Harusnya iklan dibelikan dibuka ya kan? Di sini iklan dibuka di debit plus di kredit senilai 75 juta ya. Oke, kita akan lagi ya. Gimana? Ada lagi yang masalah? Ada? Ini gimana nak? Aman ya? Oke, lanjutkan ya. Silakan diperhatikan video. Aman ya? Oke, lanjutkan ya. Silakan diperhatikan videonya, pembelajarannya, dan perhatikan di situ ada contoh soalnya ya. Kalau ada yang tidak tahu atau yang ingin ditanyakan, silakan ya nak, boleh panggil ibu ya. Gimana nak? Aman? Aman ya? Paham ya? Cukup jelas video pembelajarannya ya nak? Oke. Dimas, sudah baik kan? Ya Bu. Aman? Nah, oke ya. Secara keseluruhan ibu lihat kalian sudah mulai menguasai ya, sudah mulai memahami. Video pembelajaran disampaikan juga begitu jelas ya. Begitu jelas dan kalian juga cepat memahaminya ya. Baik, secara keseluruhan kalian sudah menguasai materi hari ini, ya. Kalian sudah paham betul karena kalian sudah hafal aturan debit kredit, sehingga kalian sangat mudah mengerjakan soal-soal atau contoh soal yang diberikan. Ya, oke baik ya. Ibu sudah kirim tadi dari grup WA juga ada soal yang harus kalian kerjakan di rumah untuk pekerjaan rumah kalian. Nah, soal itu ada, kalau ibu nggak salah tadi ada 15 transaksi. Soal 15 transaksi jurnal umum perusahaan jasa. Kalian boleh kerjakan tugas itu, boleh dalam bentuk Word, boleh dalam bentuk PowerPoint, boleh kalian kerjakan di Canva, di poster, atau dimanapun yang kalian suka mengerjakannya, ya. Kemudian setelah kalian kerjakan, kalian boleh kirim hasilnya ke email ibu. Sudah ada email ibu sama kalian kan? Sudah. Kalian boleh kirim hasilnya ke email ibu paling lama 1 minggu setelah hari ini. Ya nak ya. Jadi kalian kerjakan, jangan lupa kerjakan tugas yang ibu berikan tadi di rumah, ya. Boleh kalian kerjakan dalam bentuk Word, boleh dalam bentuk PowerPoint, Canva, poster atau apapun yang membuat kalian merasa nyaman ya, yang kalian suka, yang kalian minati untuk soal-soal tersebut. Baru kemudian nanti kalian kirim hasil tugas kalian seminggu paling lama ya dari tanggal hari ini melalui email ibu. Email ibu sudah ada kan? Kemarin kirim di grup. Oke ya, baik ya. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk pelajaran hari ini? Jelas semuanya? Jelas. Oke, minggu depan kita akan belajar mengenai buku besar. Silahkan dibaca-baca buku besarnya dulu di rumah. Silahkan diperhatikan bukunya. Kemudian minggu depan ibu akan jelaskan kepada kalian tentang materi buku besar. Cara memposting dari jurnal umum ke buku besar ya. Nah, baik ya. Oke, baik ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ibu mau tanya dulu. Kira-kira siapa yang bersedia nih menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran hari ini? Ya, silakan ini. Dari pembelajaran hari ini Bu, saya akhirnya bisa untuk memahami dan juga membuat jurnal umum Bu, dan juga dari soal-soalnya saya bisa mengerti bagaimana aturan debit kredit dan bagaimana peletakannya Bu. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Mini. Ya, berarti Mini jadi lebih memahami ya gimana letaknya di debit, kredit, segala macam ya. Jadi mengerjakan soal juga jadi lebih mudah ya Mini ya. Oke, ada lagi kira-kira yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan aku. Saya dapat memahami jurnal umum sekarang karena video yang diberikan sangat jelas, bisa menambah saya dalam mengerjakan
menemani semangat kita untuk kita belajar. Sekarang teknologi berkembang ya kan ya, jadi kita bisa pakai gadget kita ya kan. Oke, baiklah. Terima kasih untuk anak-anak ibu semua. Terima kasih untuk hari ini, untuk semangatnya, untuk antusias dalam belajar. Tetaplah bersemangat belajar dan menuntut ilmu ya. Karena menuntut ilmu itu sampai kita ke liang kubur ya. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri materi pembelajaran ini dan kalian siap untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya, mari tadi kita awali dalam doa, kita akhiri juga dengan doa ya. Baik, ketua kelas silakan pimpin doanya Dimas. Oke, pulang marilah kita berdoa untuk keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Dimas. Oke, baik nak, sampai ketemu minggu depan ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Oke, baik, sampai ketemu